Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang exchange atau bertukar, di mana dalam materi ini kita akan membahas equilibrium umum, bagaimana kondisi permintaan dan penawaran berinteraksi di beberapa pasar untuk menentukan harga banyak barang. Ini adalah masalah kompleks, dan kita harus mengadopsi beberapa penyederhanaan untuk mengatasinya. Pertama, akan membatasi pada perilaku pasar kompetitif, sehingga setiap konsumen atau produsen akan mengambil harga sesuai yang diberikan dan mengoptimalkan. Kedua, mengadopsi asumsi penyederhanaan yang biasa dilihat pada sekecil mungkin jumlah barang dan konsumen dapatkan. Pada kasus ini terdapat banyak fenomena menarik yang bisa digambarkan hanya dengan menggunakan dua barang dan dua konsumen. Semua aspek keseimbangan umum analisisnya akan dibahas dapat digeneralisasikan menjadi bilangan arbitrer konsumen dan barang, tetapi eksposisi lebih sederhana dengan dua dari masing-masing. Ketiga, akan melihat masalah equilibrium umum dalam dua tahap. Kita akan mulai dengan ekonomi di mana orang memiliki harta tetap, barang, dan memeriksa bagaimana mereka mungkin memperdagangkan barang tersebut di antara mereka sendiri. Tidak ada produksi yang akan terlibat. Kasus ini secara alami dikenal sebagai kasus dari pertukaran murni. Begitu kita memiliki pemahaman yang jelas tentang pertukaran murni, pasar kita akan memeriksa perilaku produksi dalam equilibrium umum model. Yang pertama ada kotak Edward. Ada alat bantu grafis yang dikenal sebagai kotak Edward. Itu dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang. Kotak Edward memungkinkan kita untuk menggambarkan anugerah dan preferensi dari dua orang individu dalam satu diagram yang nyaman, yang dapat digunakan untuk mempelajari sebagai hasil dari proses perdagangan. Untuk memahami konstruksi dari kotak Edward, perlu untuk memeriksa kurva indiferen dan anugerah dari orang-orang terlibat. Kita sebut saja ada dua orang yang terlibat, A dan B, dan dua barang yang terlibat 1 dan 2. Yang kedua ada perdagangan. Tidak ada yang sangat khusus tentang alokasi M. Apapun alokasi di dalam wilayah berbentuk lensa dimungkinkan untuk setiap alokasi barang di wilayah ini merupakan alokasi yang membuat setiap konsumen menjadi lebih baik. Daripada dia di environment asli, kita hanya perlu mengira-ngira bahwa konsumen berdagang ke suatu titik di wilayah ini. Sekarang kita dapat mengulangi analisis yang sama pada titik M. Kita bisa menggambar dua kurva indiferen melalui M, membangun wilayah berbentuk lensa baru, keuntungan bersama, dan bayangkan para pedagang pindah ke beberapa titik N baru di wilayah ini. Dan begitulah perdagangan akan berlanjut sampai tidak ada lebih banyak perdagangan yang disukai oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada alokasi Pareto efisiensi. Pada titik M dalam diagram ini, himpunan titik di atas kurva indiferen A tidak memotong kumpulan titik di atas indiferen kurva B. Wilayah di mana A menjadi lebih baik adalah yang terputus-putus, dan wilayah tempat B menjadi lebih baik. Artinya, gerakan apapun yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik tentu membuat pihak lainnya lebih buruk. Dengan demikian, tidak ada pertukaran yang menguntungkan keduanya. Tidak ada perdagangan yang saling meningkatkan pada alokasi seperti itu. Alokasi seperti ini dikenal sebagai alokasi efisiensi Pareto. Ide efisiensi Pareto merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Itu muncul dalam berbagai samaran. Alokasi efisiensi Pareto seperti M, setiap orang berada pada ketidakpedulian setinggi mungkin, mengingat kurva indiferen kurva lain. Itu garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dikenal sebagai kurva kontra. Alokasi efisiensi Pareto dapat digambarkan sebagai alokasi di mana 1. Tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik.
Kedua, tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis. Dan yang terakhir, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dilakukan, dan seterusnya. Yang keempat, ada perdagangan pasar. Dalam kasus ini, pasar berada dalam ketidakseimbangan. Sedemikian dalam situasi tertentu, wajar untuk menganggap bahwa juru lelang akan mengubah harga barang. Jika ada permintaan berlebih untuk salah satu barang, maka juru lelang akan menaikkan harga barang itu. Dan jika ada kelebihan pasokan untuk salah satu barang, juru lelang akan menurunkan harganya. Misalkan proses penyesuaian ini berlanjut hingga permintaan setiap barang sama dengan persediaan. Dengan kata lain, di sini jumlah yang A ingin membeli barang 1 sama dengan jumlah yang ingin dijual barang B1, dan sama untuk kebaikan. Dengan kata lain, jumlah total itu setiap orang ingin membeli setiap barang dengan harga saat ini sama dengan jumlah total tersedia. Mengatakan bahwa pasar berada dalam kondisi equilibrium. Lebih tepatnya, ini disebut equilibrium pasar, equilibrium kompetitif, atau equilibrium Walrasian. Yang kelima, ada aljabar equilibrium. Persamaan ini mengatakan bahwa jumlah permintaan bersih setiap agen untuk masing-masing baik harus 0. Atau dengan kata lain, jumlah bersih yang dipilih A untuk permintaan atau penawaran harus sama dengan jumlah bersih yang dipilih B, penawaran atau permintaan. Rumus lain dari persamaan equilibrium ini berasal dari konsep permintaan lebih agregat. Fungsi mengukur permintaan bersih agen A atau kelebihannya, perbedaan antara apa yang ingin dikonsumsi untuk barang satu dan apa yang awal dia miliki, yang disebut permintaan kelebihan agregat untuk barang satu. Yang keenam, ada hukum Walras. Menggunakan notasi yang ditetapkan, hukum Walras menyatakan yaitu P1Z1 kali P1 P2 tambah P2Z2 kali P1 P2 sama dengan 0. Artinya, nilai permintaan berlebih agregat identik dengan 0. Untuk mengatakan bahwa nilai permintaan agregat identik dengan 0, berarti 0 untuk semua kemungkinan pilihan harga. Bukan hanya harga equilibrium. Buktinya mengikuti penjumlahan anggaran kontrak kedua agen. Kita bisa melihat di mana hukum Walras berasal karena nilai-nilainya masing-masing kelebihan permintaan agen sama dengan 0. Nilai dari jumlah agen permintaan berlebih harus sama dengan 0. Dapat ditunjukkan bahwa jika permintaan sama dengan penawaran di satu pasar, permintaan juga harus sama dengan pasokan di pasar lain. Bahwa Walras yaitu hukum harus berlaku untuk semua harga. Karena setiap agen harus memenuhi anggarannya kendala untuk semua harga. Karena hukum Walras berlaku untuk semua harga. Yang ketujuh, ada harga relatif. Seperti yang telah kita lihat di atas, hukum Walras menyeratkan bahwa hanya ada K-1 independen, persamaan penyok dalam model equilibrium umum Kagut. Jika permintaan sama pasokan di pasar K1, permintaan harus sama dengan pasokan di pasar akhir. Tapi kalau ada K barang, ada K harga yang harus ditentukan. Artinya kita bebas memilih salah satu harga dan menetapkannya sama sebuah konstanta. Secara khusus, seringkali mudah untuk menetapkan salah satu harga yang sama, K1, sehingga semua harga lainnya dapat diinterpretasikan sebagai yang diukur relatif terhadapnya. Pada harga itu disebut numeraire harga. Jika kita memilih harga pertama sebagai harga numeraire, maka sama saja mengalihkan semua harga dengan konstanta T sama dengan 1 per P1. Persyaratan yang menurut pasokan yang sama di setiap pasar hanya bisa dipenuhi diharapkan untuk menentukan harga relatif equilibrium karena mengalihkan semua harga dengan angka positif tidak akan mengubah permintaan dan penawaran siapapun tingkah laku. Yang kedelapan, ada eksistensi equilibrium.
Ini diketahui sebagai pertanyaan tentang keberadaan equilibrium kompetitif. Keberadaan keseimbangan kompetitif penting sejauh itu berfungsi sebagai pemeriksaan konsistensi. Untuk berbagai model yang kami miliki dibahas di bab-bab sebelumnya. Para ekonom awal mencatat bahwa di pasar dengan barang terdapat harga relatif akan ditentukan dan ada persamaan equilibrium K-1. Menyatakan bahwa permintaan harus sama dengan penawaran di setiap pasar. Sejak nomor tersebut persamaan sama dengan jumlah yang tidak diketahui, mereka menegaskan di sana akan menjadi solusi di mana semua persamaan terpenuhi. Para ekonom segera menemukan bahwa cara seperti itu keliru. Hanya menghitung jumlah persamaan dan tidak diketahui tidak cukup untuk membuktikan bahwa solusi keseimbangan akan ada. Namun ada yang matematis, alat yang dapat dijadikan untuk menetapkan keberadaan equilibrium kompetitif. Asumsi krusial ternyata adalah kelebihan agregat fungsi permintaan adalah fungsi yang berkelanjutan. Ini berarti secara kasar berbicara bahwa perubahan kecil dalam harganya hanya akan menghasilkan perubahan kecil pada permintaan agregat. Perubahan kecil pada harga seharusnya tidak menghasilkan lompatan besar dalam jumlah yang diminta. Yang kesembilan ada equilibrium dan efisiensi. Ternyata alokasi equilibrium pasar adalah Pareto efisiensi. Buktinya, alokasi di kotak Edward adalah Pareto efisiensi jika kumpulan bundel yang A lebih suka tidak berpotongan dengan kumpulan paket yang disukai B. Tapi di equilibrium pasar, kumpulan bundel yang disukai oleh A harus berada di atasnya anggaran yang ditetapkan, dan hal yang sama berlaku untuk B, di mana di atas berarti di atas dari sudut pandang B. Dengan demikian, kedua kumpulan alokasi pilihan tidak bisa memotong. Ini berarti tidak ada alokasi yang disukai kedua agen ke alokasi equilibrium, sehingga equilibriumnya adalah efisiensi Pareto. Yang ke-10 ada aljabar efisiensi. Menurunkan kontradiksi ini dengan mengasumsikan bahwa equilibrium pasar bukan Pareto efisiensi. Karena itu, anggapan ini pasti salah. Oleh karena itu, semua keseimbangan pasar adalah Pareto efisiensi, hasil yang dikenal sebagai teorema pertama ekonomi kesejahteraan. Teorema kesejahteraan pertama menjamin bahwa pasar yang kompetitif akan menghabiskan semua keuntungan dari perdagangan. Alokasi equilibrium yang dicapai oleh set pasar kompetitif tentu akan menjadi Pareto efisiensi. Alokasi mungkin tidak memiliki properti lain yang diinginkan, tetapi itu harus menjadi efisiensi. Secara khusus, teorema kesejahteraan pertama tidak mengatakan apa-apa tentang distribusi manfaat ekonomi. Equilibrium pasar mungkin bukan adil alokasi. Jika orang A memiliki segalanya untuk memulai, maka dia akan memiliki segalanya. Setelah perdagangan, itu akan efisiensi, tetapi mungkin saja tidak terlalu adil. Tetapi, bagaimanapun juga, efisiensi memang diperhitungkan untuk sesuatu dan sangat meyakinkan mengetahui bahwa mekanisme pasar yang sederhana seperti yang kita miliki telah dijelaskan mampu mencapai alokasi yang efisien. Selanjutnya ada implikasi teorema kesejahteraan pertama. Dua teorema ekonomi kesejahteraan termasuk yang paling fundamental, menghasilkan ekonomi. Kami telah mendemonstrasikan teorema hanya di simpel kasus kotak Edward, tetapi mereka benar untuk model yang jauh lebih kompleks dengan jumlah konsumen dan barang yang berubah-ubah. Teorema kesejahteraan memiliki implikasi yang mendalam untuk desain cara yang mengalokasikan sumber daya. Kita pertimbangkan teorema kesejahteraan pertama. Ini mengatakan bahwa setiap kompetisi equilibrium adalah efisiensi Pareto atau Pareto efisiensi. Hampir tidak ada asumsi eksplisit dalam teorema ini. Hampir seluruhnya mengikuti dari definisi.
tapi ada beberapa asumsi implisit. Salah satu asumsi utama adalah agen itu hanya peduli pada barang konsumsi sendiri dan bukan tentang apa yang lain agen mengkonsumsi. Jika satu agen peduli dengan konsumsi agen lain, kami mengatakan bahwa ada eksternalitas konsumsi. Kita lihat itu kapan eksternalitas konsumsi hadir. Equilibrium kompetitif tidak perlu menjadi Pareto efisien. Yang terakhir ada implikasi dari teorema kesejahteraan kedua. Teorema kedua ekonomi kesejahteraan menegaskan bahwa di bawah batasan tertentu. Dengan demikian, setiap alokasi yang efisien, Pareto dapat dicapai sebagai kompetitif keseimbangan. Apa arti dari hasil ini? Teorema kesejahteraan kedua menyeratkan bahwa masalah distribusi dan efisiensi dapat dipisahkan. Alokasi hemat Pareto pun yang diinginkan dapat didukung oleh pasar mekanisme. Mekanisme pasar secara distributif netral. Masa bodoh kriteria Anda untuk distribusi kesejahteraan yang baik atau adil. Anda dapat menggunakan pasar petitif untuk pencapaiannya. Harga memainkan dua peran dalam sistem pasar, peran alokasi dan peran distributif. Peran alokasi harga adalah untuk menunjukkan kelangkaan relatif. Peran distribusi adalah untuk menentukan berapa banyak barang yang berbeda pada agen dapat dibeli. Teorema kesejahteraan kedua mengatakan bahwa dua peran ini dapat dipisahkan. Kita dapat mendistribusikan kembali barang abadi untuk menentukan berapa banyak kekayaan yang dimiliki agen, dan kemudian menggunakan harga untuk menunjukkan relatif kelangkaan.